Novel Raja Tertinggi. Bab 521. Sebelum dilanjut, admin akan beritahukan. Untuk yang penasaran dengan kelanjutan novel, Levi Garrison, Kembalinya Dewa Perang, Pelindung. Anda bisa simak di Kayla Novel, linknya ada di deskripsi. Silahkan subscribe channelnya. Terima kasih. Lanjut. Ah, tidak mungkin. Leona terkejut. Oh, itu hanya sukses besar gerbang dalam, tidak ada yang perlu dikejutkan. Apakah sudut pandang itu benar-benar sekuat itu? Ya, itu hanya salinan saya. Jika itu adalah diagram nyata, saya khawatir itu bahkan tidak akan memakan waktu beberapa hari untuk dapat menerobos. Sianger, dalam 7 hari, Anda akan memasuki desa dunia untuk kedua kalinya. Dan jika kamu masih bisa memasuki kota terlupakan, kamu harus mencari diagram observasi. Bagus. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Tujuan saya adalah untuk mempengaruhi alam Hautian setelah keluar dari desa dunia untuk kedua kalinya. Wow, Hautian, kata Leona dengan mata penuh iri. Di dunia ini, Hautian jelas tidak lemah lagi. Di Kekaisaran Yan Huang, keluarga manapun, Rana Hautian sekarang berstatus seorang penatua. Bahkan di Akademi Bela Diri, siswa yang mencapai alam Hautian dapat dinilai sebagai siswa tertinggi dan diberikan sebuah villa, seperti halnya Tang Zhenghao, yang merupakan siswa tahun ketiga. Jika Umi mencapai Hautian pada tahun pertama, itu akan benar-benar sensasional. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru ke situs web Anda sendiri. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Sumei kian terkejut dan senang mengetahui bahwa Umi telah melangkah ke lingkaran dalam. Keesokan harinya, Omi datang ke Departemen Teknik Pedang, dan guru mengetahui tentang dia melangkah ke kesempurnaan pintu dalam. Guru itu hanya tercengang dan mencurigai Omi sebagai orang mesum. Segera, berita ini dilaporkan oleh laporan khusus restoran Genius benar-benar mengejutkan semua orang. Omi, yang baru terdaftar di sekolah selama kurang dari 3 bulan, telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam, sebuah peristiwa mengerikan yang bahkan keluarga perlindungan pulau jarang terlihat dalam beberapa dekade. Bahkan ada lebih banyak siswa yang memuja Omi di Akademi Hutan Bela Diri, dan dia tampaknya telah menjadi kekasih impian para gadis di seluruh Akademi Hutan Bela Diri, termasuk banyak siswa kelas 3. Pada saat ini, di suatu tempat di Akademi Hutan Bela Diri, 2 gadis berjalan bersama, salah satunya masih sangat cantik, dan itu adalah bunga halaman tahun ketiga, Murong Guo Guo. Guo Guo, barusan banyak orang yang menyebarkan desas-desus bahwa Omi telah menembus kesempurnaan besar gerbang dalam. Ah, itu tidak mungkin. Murong Guo Guo terkejut, ketika Omi menerobos kesempurnaan gerbang dalam 20 hari yang lalu, dia tidak bisa tidak memuji Omi, karena ini, Tang Zhenghao bahkan marah padanya. 20 hari, dan mendengar berita bahwa Omi telah menembus kesempurnaan gerbang dalam itu terlalu mengejutkan. Apa gunanya berbohong padamu, tidak mungkin Akademi akan menyebarkan ini. Guo Guo, Omi, adik laki-laki ini, benar-benar sangat jenius, aku sangat ingin mengenalnya. Jika aku mengenal seorang adik laki-laki yang jenius seperti itu hanya akan baik untuk kita dan keluarga, tidak ada salahnya. Ya Tuhan. Murong Guo Guo gemetar karena terkejut. Guo Guo, kami berdua siswa tahun ketiga kami merasa sangat malu di depan Omi ini. Kami di tahun ketiga kami, dan kami hanya di gerbang kesempurnaan besar, sementara Omi, di tahun pertamanya, sudah berada di kesempurnaan agung gerbang dalam. Kalau terus begini, aku yakin dia akan memasuki Hautian saat dia berada di tahun kedua, dan pada saat itu, dia akan diberi hadiah sebuah villa untuk ditinggali, sama seperti milikmu. Tunangan, yang dianugerahi sebagai siswa tertinggi. Tunanganmu, Tang Zhenghao, hanya dinilai sebagai siswa tertinggi pada awal tahun ketiga, tetapi dia memiliki kesempatan untuk mencapainya di tahun kedua, itu menakutkan. Murong Guo Guo mengangguk, tidak ada keraguan bahwa Omi hari ini bukan lagi Omi tahun itu. Sekarang, Murong Guo Guo hanyalah menyembah di depan Omi, dan tidak lagi memiliki modal untuk membenci atau bangga padanya. Guo Guo, aku sangat ingin bertemu Tang Zi. Menteri, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada mereka? Gadis yang berjalan bersama Murong Guo Guo berkata, saraf kamu mencari orang yang salah untukku. Murong Guo Guo menatapnya kosong. Bagaimana mungkin Omi dari keluarga Tang, dan tunanganmu, Tang Zhenghao, juga dari keluarga Tang, dan sekali lagi, kamu sedikit terlibat dengan Omi. Demi kita menjadi saudara yang baik, hanya perkenalkan kami, sungguh, Omi sangat jenius. Saya khawatir saat ini seluruh Akademi Seni Bela Diri, terlalu banyak siswa yang ingin menyedotnya dan mengenalnya. Jika Anda tidak memiliki kenalan untuk memperkenalkan Anda mungkin tidak ingin mengenalnya. Murong Guo Guo sibuk menggelengkan kepalanya, saya tidak dihitung sebagai kenalannya, Anda salah orang. Guo Guo, jangan pelit bawa saja aku untuk mengenal pria kuat masa depan ini. Aku pernah mendengar bahwa Omi bahkan mengintipmu di kamar mandi sebelumnya, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi kenalan? Murong Guo Guo tidak bisa menolak sahabatnya ini dan akhirnya setuju tanpa daya. Omi saat ini berada di kelas saber departemen, perlahan-lahan berlatih seni bela diri, gerakannya sangat lambat, dan dia tampak seperti sedang bermain tai chi dengan perlahan. Kak Omi, minumlah air putih. Seorang siswa menyerahkan sebotol air. Terima kasih, kata Omi. Segera setelah itu, siswa lain berkata, saudara Tang, minumlah air. Omi tersenyum dan berkata, terima kasih. Tidak lama kemudian, siswa lain masuk dengan 2 botol air, minum satu untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan yang lain kepada Omi. Berkata, Omi senior, minumlah air. Terima kasih. Omi melihat ke sudut dan meletakkan setumpuk air. Mereka semua bisa membuka toko minuman.
Namun, teman sekelas itu baik, Omi tidak bisa mengatakan tidak jadi dia menerimanya. Tidak berharap semakin banyak yang dia terima, semakin banyak yang dia terima. Pada saat ini, Cui Yun juga datang, berpura-pura bahwa dia tidak berniat melakukannya, dan sedang minum sebotol air di tangannya sendiri. Omi, aku baru saja membelikan sebotol air tambahan untukmu. Cui Yun berkata, mulutnya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja membeli sebotol tambahan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak benar sama sekali, tetapi dia sengaja membeli sebotol ekstra. Terima kasih. Omi tersenyum dan mengambil airnya. Apa yang Anda tertawakan? Omi menunjuk ke sudut di sampingnya. Cui Yun melihat ke sana dan tersipu malu, tetapi ternyata Omi sudah menerima lebih dari 20 botol air, artinya tidak kurang dari 20 siswa yang, seperti dia telah tidak sengaja, membeli sebotol air tambahan. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak saat melihat betapa malunya Cui Yun setelah mengetahui kebenarannya. Cui Yun memelototi Omi, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan yang baru saja dia buat tampak agak ambigu, dan Cui Yun segera sadar. Pada saat ini, Guru Guoci dari kelas Departemen Pedang datang dan berkata, Omi, berlatih seni bela diri sangat sulit. Ayo, saya membawa sebotol air tambahan untuk Anda minum. Hahaha. Cui Yun tidak bisa menahan tawa. Guoci menegur Cui Yun. Cui Yun, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku mengisap Omi? Aku tidak sengaja mengeluarkan sebotol air tambahan, dan aku memberikannya kepada Omi. Guoci, sebagai guru dari alam Hautian, pasti tidak akan bisa menyelamatkan muka jika dia secara terang-terangan membela murid-muridnya. Jadi dia dengan cepat menjelaskan, meskipun dalam hatinya, dia memang memiliki niat untuk membela mereka. Bab 531. Omi, mereka semua adalah anggota keluarga, tidak perlu sopan. Tetua keluarga Tang itu tersenyum dan tampak ramah. Tetua ketujuh keluarga Tang berkata, Omi, terakhir kali aku datang menemuimu, kamu bilang kamu harus memikirkannya lagi sebelum setuju untuk kembali ke keluarga. Sudah lama sekali, seberapa baik kamu memikirkannya? Kali ini, para tetua dan tetua kedua datang ke sini secara pribadi. Anda harus tahu betapa tulusnya keluarga itu, kan? Omi melihat kedua lelaki tua yang tidak dia kenal, dan menjadi jelas di dalam hatinya bahwa mereka adalah tetua keluarga Tang dan tetua kedua. Oh, Omi tersenyum. Hanya, jika mereka kembali ke keluarga, maka pernikahan dengan Ki Sueyun tidak akan sah. Omi berkata, kalau begitu, pernikahanku dengan Ki Sueyun bisa dicabut. Kalau bisa dicabut, aku setuju. Kalau tidak, kita pikirkan lagi. Penatua berkata, tidak perlu mempertimbangkannya, kami sudah mengirim seseorang untuk mengembalikan pernikahanmu dengan keluarga Ki untukmu. Ah, Omi tercengang, tidak menyangka akan secepat ini. Omi melihat bahwa itu benar-benar ditarik, dan untuk beberapa alasan, tiba-tiba merasa sedikit kasihan pada Ki Sueyun. Omi menghela nafas dan berkata, kalau begitu setuju, kembalilah aku, Omi, milik keluarga Tang itu. Baiklah, kamu bisa kembali dengan tenang, jangan ganggu aku lagi jika tidak ada yang salah. Tetua tersenyum, Omi, selamat datang kembali ke keluarga, malam ini, di Genius Restaurant, kamu harus datang ke perjamuan. Baiklah, Omi mengangguk, mengira itu hanya makan malam reuni, dia tidak terlalu memikirkannya dan setuju. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Kalau begitu kamu ke kelas dulu. 3 tetua keluarga Tang pergi dengan gembira dan segera pergi mencari Tang Zhenghao. Tang Zhenghao saat ini sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya, bersama dengan Tang Zilan. Tok tok tok, Tang Zhenghao mendengar pintu vilanya diketuk. Guo, buka pintunya. Tang Zhenghao berkata dengan suasana hati yang buruk. Oh, bagus. Murong Guo keluar untuk membuka pintu. Selama beberapa hari terakhir, Murong Guo telah merawat Tang Zhenghao. Meskipun mereka bertarung hari itu, tetapi tidak peduli apa, mereka bertunangan untuk menikah. Murong Guo melihat bahwa Tang Zhenghao dikalahkan oleh Omi dan dalam suasana hati yang sangat tertekan, jadi dia memaafkan Tang Zhenghao karena menamparnya hari itu. Murong Guo membuka pintu dan terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah tetua keluarga Tang. Penatua dari keluarga manapun dianggap sebagai tokoh besar dalam keluarga, tetapi dia benar-benar muncul di sini. Sepertinya ini masalah serius. Penatua Agung. Guo, ya, apakah Zhenghao ada di sini? Di dalam. 3 tetua keluarga Tang masuk dan melihat Tang Zhenghao pulih dari luka-lukanya, serta Tang Zilan. Mereka tidak bisa menahan kerutan alis mereka. Omi benar-benar melakukannya juga. Sepertinya dia benar-benar memiliki banyak dendam terhadap keluarga. Penatua, kamu harus membuat keputusan untukku. So, Tang Zilan menangis dan berlutut di depan 3 tetua. Tang Zilan, jangan katakan apa-apa, kita semua tahu masalahnya. Kata tetua tertua. Tang Zhenghao berada dalam suasana hati yang sedikit lebih baik ketika dia melihat para tetua secara pribadi menangani masalah ini. Fakta bahwa para tetua terlibat secara pribadi menunjukkan betapa pentingnya mereka melekat padanya. Zhenghao, bagaimana kabarmu? Grand Elder, saya baik-baik saja. Omong-omong, kali ini Anda secara pribadi datang, apakah Anda akan menghukum berat Omi? Omi merayu Guo dan menodai reputasi keluarga orang seperti ini. Bahkan jika dia memiliki bakat yang kuat, adalah masih menjadi kutukan bagi keluarga. Saya harap yang lebih tua akan menanganinya dengan tidak memihak, kata Tang Zhenghao. Penatua menghela nafas. Tang Zhenghao berpikir bahwa dia ada di sini untuk melakukannya dengan adil, tetapi kenyataannya adalah masalah yang kejam baginya. Tetua tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, apalagi. Bagaimana kata Dao? Untuk waktu yang lama, tetua kedua berkata, Zhenghao, Zilan, kamu harus istirahat dulu, ingat untuk datang ke restoran Genius di malam hari, Omi juga akan datang. Bagus.
Tang Zhenghao senang, dan dia akan berurusan dengan Omi di restoran jenius di malam hari. Tang Zilan juga senang di dalam. Tiga tetua keluarga Tang tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera pergi lebih dulu. Tidak lama setelah tiga tetua keluarga Tang pergi, seseorang datang mengetuk pintu lagi. Guo, buka pintunya. Murong Guo berjalan keluar, membuka pintu dan terkejut. Itu adalah tetua keluarga Murong. Dia tidak pernah menyangka bahkan para tetua keluarganya akan datang. Betapa seriusnya ini para tetua biasanya tidak meninggalkan keluarga dengan mudah. Grand Elder, mengapa kamu ada di sini? Murong Guo bertanya. Guo, keluarlah, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Bagus. Guo mengikuti agak jauh. Grand Elder, apakah Anda datang ke Martial Island khusus karena pemukulan Omi terhadap Tang Zhenghao? Murong Guo bertanya. Dia ingat dengan jelas ketika Omi mengintip pemandiannya, lalu keluarganya juga sangat marah dan datang beberapa tetua. Hari ini, mungkin menjadi sama seperti dulu lagi, dan jauh lebih buruk. Tetapi tetua keluarga Murong bertanya, Guo, bagaimana kabarmu dan Tang Zhenghao? Bagus. Maksudku, apakah kamu dan Don Jungho tinggal bersama? Mugo tersipu dan mengangguk. Tetua keluarga Murong menghentakkan kakinya dan sedikit menggerutu. Mengapa kamu terburu-buru? Bahkan jika itu adalah tunanganmu, kamu tidak bisa terburu-buru. Sayangnya. Penatua, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Meskipun saya tinggal di Villa Tang Zhenghao, tetapi saya hanya ingin lebih bersih. Tidak ada maksud lain. Tang Zhenghao dan saya masih polos. Saya bahkan tidak membiarkan dia memegangnya. Tangan saya mengatakan kepadanya bahwa semuanya hanya bisa menunggu sampai setelah pernikahan besar. Tang Zhenghao tidak nyaman, tetapi dia tidak berani memaksakan diri pada saya. Haha, baguslah. Tetua dari keluarga Murong tertawa mendengar ini. Itu benar-benar membuatnya takut setengah mati. Dia takut mereka tidak disukai oleh Omi karena dimasak di atas nasi. Baiklah, Guo, datanglah ke restoran jenius malam ini. Sekarang aku tidak akan banyak bicara. Oh, Murong Guo mengangguk. Kenapa mereka pergi ke restoran jenius lagi? Baru saja tetua keluarga Tang juga meminta Tang Zhenghao untuk pergi ke restoran jenius. Kalau begitu kamu bisa kembali dulu. Tetua keluarga Murong pergi ke salah satu kelas tahun kedua lagi, mencari wanita lain bernama Murong Sengnan dari keluarga Murong. Segera setelah itu, seorang wanita dengan kepala anak laki-laki yang dicukur keluar, dan dengan pandangan sekilas, dia hampir terlihat seperti seorang pria. Penatua keluarga Murong menghela nafas, tidak tahu apakah Tang Zhenghao tidak akan menyukainya. Dia berkata dalam hatinya, Sengnan, kamu juga benar-benar mencukur kepala anak laki-laki itu. Murong Sengnan, sejak kecil adalah karakter anak laki-laki. Penampilan tidak akan disebutkan, karena penampilan dan kata kecantikan sama sekali tidak cocok. Bahkan dengan kata wanita, agak tidak cocok, karena terlalu mirip pria. Murong Sengnan muncul dengan suara kasar dan bertanya, Grand Elder, bagaimana kabarmu? Tetua keluarga Murong mengerutkan kening. Suara yang berbicara ini, bukankah itu lembut, setidaknya tidak terlalu kasar, terdengar seperti sedikit wanita, kan? Sengnan, datanglah ke restoran jenius di malam hari. Apa itu? Jangan banyak tanya, datang saja malam ini. Bagus. 532. Malam itu, Omi ingin membawa Liona dan Sumeikian ke restoran jenius, tetapi Omi tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga Tang. Dan untuk makan malam reuni, tidak perlu membawa wanitanya sendiri ke sana juga, serta menjalin hubungan yang baik. Oleh karena itu, Omi pergi ke restoran jenius sendirian. Pada saat ini, di lantai 6 restoran jenius di sebuah kamar pribadi, Tang Zhenghao dan Tang Zilan telah tiba, dan Murong Guo juga tiba bersama. Selain mereka, di ruang pribadi, ada juga tetua keluarga Tang Qizeng, tetua kedua Tang Minglang, serta tetua keluarga Murong Gu, dan tetua ke-10 Murong Yuan. Tok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu kotak. Masuk. Seseorang masuk, semua orang mengira itu Omi, tapi ternyata bukan, tapi Murong Sengnan. Murong Guo terkejut melihat Murong Sengnan, bagaimana dia bisa datang ke sini? Tang Zhenghao belum pernah melihat Murong Sengnan sebelumnya, melihat bahwa itu adalah orang asing. Dia berkata, Tuan ini, Anda datang ke tempat yang salah. Ketika dua tetua keluarga Murong mendengar Tang Zhenghao mengatakan, pria ini, alis mereka berkerut. Tang Zhenghao benar-benar melihatnya sebagai anak laki-laki. Murong Guo sibuk mengingatkan, dia bukan perempuan. Tang Zhenghao merasa malu. URL pertama M Kansu 8. Net. Murong Sengnan berkata, Penatua Agung, 10 tetua, saya di sini. Murong Guo berkata, Sengnan, duduklah, ada satu orang lagi yang menunggu. Oh, Murong Sengnan duduk, lalu menatap Tang Zhenghao. Tang Zhenghao baru saja memanggilnya Tuan. Dia sepertinya tidak marah. Tang Zhenghao berkata dalam hati, sial, keluarga Murong bahkan memiliki pria wanita. Tang Zhenghao tidak tahu bahwa pria istri ini akan berubah menjadi tunangannya, atau dia tidak akan tega mencibir. Ada orang-orang di sini. Semua orang relatif diam, tidak ada yang berbicara. Dua tetua keluarga Tang, serta dua tetua keluarga Murong, semua merasa sedikit canggung satu sama lain. Lagi pula apa yang akan terjadi tidak terlalu baik. Murong Sengnan tidak bisa menahan keheningan adegan itu, jadi dia bertanya, Penatua, ada apa? Harus menunggu seseorang yang... Murong Yuan berkata, Omi. Omi, maksudmu jenius super, Tang Zixin. Idolaku. Muyang Sengnan terkejut. Ya, itu dia. Jadi apa hubungannya denganku? Murong Sengnan bertanya, meskipun dia mengagumi Omi, itu tidak berarti bahwa Omi terkait dengannya.
Murongbo bertanya, Seng Nan, apakah kamu punya pacar di Akademi Seni Bela Diri? Kenapa yang lebih tua menanyakan itu? Saya, di mana saya punya pacar? Kata Murong Sengnan, ada setengah kalimat yang tidak dia katakan nanti. Semua orang memperlakukan saya seperti laki-laki. Pacar macam apa saya ini? Mencari. Bagus kamu tidak punya pacar, Sengnan. Masalah hari ini memang ada hubungannya denganmu. Ini tentang pekerjaan hidupmu. Mendengar ini, Tang Zhenghao dan Murong Guo keduanya gemetar, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu. Dan Tang Zilan langsung dan terkejut. Tidak mungkin Omi bertunangan dengan Murong Sengnan. Tang Zhenghao mencoba yang terbaik untuk menahan diri agar tidak tertawa, tetapi dia masih tidak bisa menahan tawa. Tang Zhenghao memandang Murong Sengnan, hatinya sangat bahagia. Omi bertunangan dengan seorang pria wanita. Ya Tuhan, ini terlalu keren. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memikirkan fakta bahwa Anda akan bisa mendapatkan produk pribadi Anda sendiri. Dan merasa mual untuk memuntahkan makan malam berikutnya. Dan Murong Guo menatap Murong Sengnan, tidak percaya, Murong Sengnan bertunangan dengan Omi. Saya tidak tahu mengapa, Murong Guo di dalam sedikit tidak yakin. Mengapa merasa tidak yakin? Dia tidak bisa mengatakan, hanya merasa, dia jauh lebih baik daripada Murong Sengnan, tetapi tidak bisa mendapatkan pria yang baik. Jadi, ketika Murong Guo mendapat berita ini, tidak ada rasa sombong di dalam, sepertinya dia masih sedikit cemburu. Hahaha, Tang Zilan sudah membenci Omi, tapi sekarang dia tidak terlalu peduli dan tertawa terbahak-bahak. Tetua keluarga Tang berkata, Zilan, berhentilah tertawa, apa yang lucu? Baru pada saat itulah Tang Zilan menahan diri untuk tidak tertawa, tetapi kesenangan di hatinya, belum lagi, seolah-olah Omi akhirnya mendapatkan balasannya. Seluruh tubuh Murong Sengnan tercengang saat ini. Setelah bereaksi, Murong Sengnan sibuk berkata, Tetua, jangan tunangkan aku dengan Omi. Omi adalah idolaku, aku sama sekali tidak layak untuknya, aku tidak ingin menajiskannya, tolong. Bahkan jika Anda benar-benar ingin menikah dengan keluarga Tang, maka Anda telah menemukan putra dan putri lain dari keluarga Tang. Itu benar-benar tidak mungkin, Tang Zilan bisa Tang Zilan masih diam-diam tertawa, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Murong Sengnan, dia menjadi marah. Rumputlah kamu, yang ingin menikah denganmu, seorang pria wanita. Penatua dari keluarga Tang menegur, Zilan, jangan terlalu tidak memenuhi syarat, seperti apa? Murong Bo juga berkata, baiklah, semua jangan bicara, tunggu Omi datang, belum nyaman untuk mengungkapkannya. Tang Zilan sangat marah dan menatap Murong Sengnan dan memperingatkan, kamu berbicara sedikit lebih hati-hati. Murong Sengnan berkata, saya tidak ingin menodai idola saya. Jika saya benar-benar ingin menikah dengan keluarga Tang Anda, saya sarankan mengikuti Anda. Rumput yang masih kau katakan. Paru-paru Tang Zilan hampir meledak. Tang Zhenghao menahan Tang Zilan yang gelisah dan menasihati. Zilan, jangan bersemangat. Mereka hanya mengatakannya, tidak seperti mereka benar-benar mengikutimu. Tang Zilan mengamuk, tidak apa-apa untuk berbicara. Sialan. Pada saat ini, Omi sudah tiba di lantai bawah restoran Genius. Omi bertanya kepada pelayan, dan pelayan mengatakan itu di lantai 6, kamar XX. Omi terbang ke lantai 6. Tok-tok, masuk. Omi masuk. Omi sedikit terkejut melihat begitu banyak orang. Tangki sibuk berkata, Omi, duduk, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tetua keluarga Murong. Murong Bu, ini adalah tetua ke-10 keluarga Murong. Murong Keyuan. Saya yakin yang lain tidak perlu melakukannya. Diperkenalkan. Pada saat ini, Tang Zilan mendengus, ada juga tunangan. Omi memandang wanita yang tampak seperti pria wanita, tapi sekarang, Murong Sengnan ini penuh dengan wajah tidak nyaman. Omi tiba-tiba mengerti arti kata-kata Tang Zilan, tunangan. Tidak heran Patriark Tang memutuskan pernikahannya dengan Qi Suiyun begitu cepat, itu karena dia ingin dia bertunangan dengan orang lain. Sepertinya pria wanita ini seperti wanita adalah tunangan barunya, membuatnya begitu formal hari ini. Dengan dua keluarga duduk bersama, pasti ini. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Omi bebas menikah dengan siapapun yang dia inginkan di masa depan. Dia kembali ke keluarga Tang dan dengan enggan setuju. Dia tidak berharap untuk benar-benar mendapatkan tunangan. Baginya, itu konyol. Pada saat ini, Tang Zhenghao berkata, Omi, ini adalah pengaturan keluarga, jangan membuat omong kosong. 533. Omi mendengus dingin dan duduk, dia ingin melihat apakah tetua keluarga Tang benar-benar berani mengangkatnya. Jika dia melakukannya, Omi bersumpah bahwa dia tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Tang mulai sekarang. Murong Bo berkata, baiklah, semua orang di sini, jadi kita bisa mulai berbisnis. Itu, Tang Qizeng, lebih baik kamu mengatakannya. Tidak, lebih baik kalian membicarakan ini sendiri. Tang Qizeng menolak, mungkin dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tang Zhenghao, jadi dia tidak ingin mengungkitnya di pihaknya sendiri. Murong Keyuan berkata, tidak ada yang berani mengatakannya, jadi saya akan mengatakannya. Semua orang memandang Murong Keyuan. Murong Keyuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tang Zhenghao dan Murong Guo, mereka telah bertunangan selama bertahun-tahun, tetapi setelah keputusan bulat dari semua tetua keluarga Murong kami ingin mengganti pasangan nikah Murong Guo di keluarga Tang dengan Omi. Tentu saja, kami juga tahu bahwa ini sangat disayangkan Tang Zhenghao. Jadi untuk menebus Tang Zhenghao, kami telah memutuskan untuk mengirim wanita lain dari keluarga Murong untuk menikahi Tang Zhenghao. Dan dia adalah Murong Sengnan. Apa? Tang Zhenghao berteriak dan berdiri, wajahnya pucat. Murong Guo juga terkejut di sana. Belum lagi Tang Zilan, mulutnya terbuka lebar.
Mata Tang Zhenghao menatap sesepuh keluarga Tang, seolah-olah dia bertanya apakah itu benar. Tang Qizeng mengangguk dan berkata, Zhenghao, apa yang dia katakan itu benar. Saya harap Anda mengerti, Anda kalah dari Omi Sekte dalam terakhir kali. Yang membuat banyak tetua keluarga Murong tidak nyaman, itu sebabnya mereka meminta pasangan nikah dengan Murong Guo Guo diganti dengan Omi. Tidak, itu tidak mungkin. Tang Zhenghao menamparkan meja dan berteriak. Ekspresi Omi agak aneh saat ini. Awalnya Omi sangat marah sehingga jika dia berani mengatakan bahwa dia menikah dengan Murong Sengnan, dia akan mengumumkan pengunduran dirinya dari keluarga di tempat. Mengambil giliran drastis, tetapi itu sebenarnya kasus mengalihkan tunangan Tang Zhenghao kepadanya, dan Tang Zhenghao menikahi Murong Sengnan, ini terlalu dramatis. Murong Sengnan berkata, saya tidak masalah dengan itu, asalkan tidak dengan Omi, saya akan pergi dengan pengaturan keluarga. Omi adalah idola saya tidak ingin menodai Omi orang lain, apakah itu Tang Zhenghao atau Tang Zilan, aku akan menerimanya. Tang Zilan sangat marah, rumput kamu tidak menyebutkan namaku. Tang Zilan juga sangat marah, tetapi untuk memberikan saudara ipar yang begitu cantik kepada Omi, mengapa sesuatu yang baik harus diberikan kepada Omi? Omi berkata kepada Tang Zhenghao yang marah, Tang Zhenghao, ini adalah pengaturan keluarga, jangan membodohi dirimu sendiri. Aku sedang mempermainkan ibumu. Tang Zhenghao melihat ekspresi Omi yang menyombongkan dirinya dan menjadi semakin marah. Omi sangat tidak terkesan dengan Tang Zhenghao ini, dan ingin menolak di tempat, tetapi Omi tiba-tiba tidak ingin menolak begitu cepat, tidak apa-apa untuk marah pada Tang Zhenghao. Omi tersenyum pada tetua keluarga Tang dan berkata, Penatua, lalu, mulai saat ini, Murong Guo Guo adalah tunanganku. Ya. Kedua tetua dari klan Murong sibuk menganggukkan kepala mereka sebelum orang lain. Hahaha, bagus. Omi berjalan ke arah Murong Guo Guo dan meraih tangannya, menariknya ke tempat duduk di sampingnya. Murong Guo Guo benar-benar buta saat ini, tetapi seolah-olah tidak ada sedikit pun perlawanan di hatinya, tetapi ada sedikit godaan. Baru saja dia berpikir bahwa Murong Sengnan menikah dengan Omi dan merupakan sedikit tidak puas di hatinya, tapi saat ini dia sedikit tergoda. Tang Zhenghao melihat tunangannya, ditarik oleh tangan Omi untuk duduk di sampingnya, dengan mata merah. Berteriak. Tang Qizeng menghela nafas. Zhenghao, jangan seperti ini, sudah takdirmu untuk tidak mendapatkannya, jadi mengapa repot-repot? Sayangnya, kamu tidak bisa menyalahkan keluarga, lagi pula, bukan keluarga yang bisa memutuskan secara sepihak. Kami tidak setuju dengan penggantian, maka keluarga Murong juga akan memilih untuk mundur dari pernikahan, dan Anda juga tidak akan mendapatkannya. Ah, Tang Zhenghao meraung lebih dari sedikit, seolah-olah miliknya tiba-tiba hilang. Tang Minglang, tetua kedua dari keluarga Tang membujuk, Zhenghao, tentang Murong Sengnan, jika Anda bersedia, Anda dapat menikahinya. Jika tidak, Anda tidak perlu, Anda dapat memutuskan sendiri. Tentu saja, sebagai keluarga, yang terbaik adalah menikah. Tidak mungkin, aku hanya menginginkan Guo Guo. Dia wanitaku, dia milikku. Omi, kamu sialan mengembalikannya kepadaku. Jika tidak, aku belum selesai denganmu, aku akan membunuh Liona. Tang Zhenghao berteriak di Omi. Omi ingin segera menyelesaikannya dan menolak pernikahan di tempat, tetapi, melihat Tang Zhenghao masih mengancam akan membunuh Liona, kemarahannya muncul. Omi mendengus Tang Zhenghao, jangan menantang garis bawahku, karena untuk Murong Guo Guo, dia sudah menjadi tunanganku. Omi tidak menyelesaikan kalimatnya, dan di depan Tang Zhenghao, dia mencium bibir Murong Guo Guo. Tubuh Murong Guo Guo bergetar. Tang Zhenghao gemetar, seluruh tinjunya mengepal. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bahwa ini adalah ciuman pertama Murong Guo Guo, dan dia awalnya ingin mendapatkan ciuman pertama Murong Guo Guo ketika dia menikah, tapi sekarang, tanpa itu, perasaan ini lebih buruk daripada kematian. Omi tidak tahu bahwa ini adalah ciuman pertama Murong Guo Guo, mengira mereka sudah lama tidak tahu berapa kali mereka bercinta. Ciuman setelah sedikit penyesalan, benar-benar mengotori bibir mereka. Mengapa repot-repot dengan kemarahan kebodohan Tang Zhenghao ini? Omi menyeka bibirnya, berbalik dan terbang keluar jendela. Tidak repot-repot tinggal di sini. Sedangkan untuk Murong Guo Guo, dia akan pensiun, tetapi tidak sekarang. Jika sikap Tang Zhenghao sedikit lebih tulus, bahkan berlutut untuk memohon padanya, kemudian Omi pasti akan pensiun di tempat, mengembalikannya kepadanya. Siapa yang peduli dengan tunangannya? Sayangnya, Tang Zhenghao malah mengancamnya, bukannya memohon padanya. Setelah Omi terbang keluar jendela, tetua keluarga Murong sibuk berkata, Guo Guo, mulai hari ini dan seterusnya, tunanganmu bukan lagi Tang Zhenghao, ini Omi, jadi jangan cepat-cepat mengejarnya. Murong Guo Guo agak tidak nyaman terkejut. Cepatlah, Murong Guo berteriak. Oh, Murong Guo Guo tampak pusing dan menuju ke jendela. Tang Zhenghao berteriak, Guo Guo, jangan tinggalkan aku, jangan. Murong Guo Guo menggigit bibirnya dan berkata, maaf Tang Zhenghao, aku akan mendengarkan pengaturan keluarga, kamu akan menemukan yang lebih baik. Setelah mengatakan itu, Murong Guo Guo terbang keluar jendela dan mengejar Omi. Tidak. Tang Zhenghao merobek langit dan berteriak, melihat Murong Guo Guo terbang. Tang Zhenghao berpikir bahwa Murong Guo Guo akan melawan seperti dia. Mereka berdua akan melawan bersama. Mungkin masih ada kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Namun, Murong Guo Guo bahkan tidak melawan. Tidak hanya dia tidak melawan, tetapi bahkan setelah dia memohon padanya, dia menolak, mengatakan bahwa dia mendengarkan pengaturan keluarga. Kedua tetua keluarga Tang menghela nafas dalam-dalam, sungguh dosa, tapi apa yang bisa dilakukan? Murong Guo Guo mengejar Omi dan segera menyusul, terutama karena Omi tidak terbang cepat, hanya terbang perlahan ke asramanya.
Mengapa kamu mengikutiku? Omi melihat kembali ke Murong Guo, hanya secara impulsif menciumnya. Sekarang semua merasa menyesal. Tang Zhenghao mencium sesuatu kotor, seharusnya tahu bahwa dia tidak boleh marah padanya. 534. Tetua keluarga saya mengirim saya untuk mengejar Anda. Murong Guo tersipu dan berkata, jangan ikuti aku. Omi, apakah aku tunanganmu sekarang? Murong Guo bertanya, merasa sedikit emosional dan masih kesulitan untuk percaya bahwa itu benar. Tidak, tapi, kamu tidak menolak sekarang dan kamu menciumku, kamu tidak hanya menerimanya dengan baik. Omi berkata, aku tidak menolak sekarang, tapi aku hanya ingin membuat Tang Zhenghao menderita pukulan dan membuatnya memohon padaku, untuk menciummu. Aku menyesalinya sendiri, aku harus kembali dan menyikat gigiku. Kenapa? Murong Guo agak sedih mendengar Omi mengatakan itu. Tidak ada alasan, kamu hanya perlu ingat, aku tidak akan pernah ingin Tang Zhenghao bermain dengan sisa makanan. Kamu mengerti, jadi jangan katakan dengan jelas, agar tidak mengatakan bahwa aku mendiskriminasi kamu, jangan ikuti aku lagi. Omi mempercepat dan terbang, Murong Guo tidak mengejar, ada kehilangan di matanya, awalnya ada sedikit gairah di dalam. Omi tampan dan sangat berbakat, tidak ada alasan baginya untuk tidak menyukainya. Dia dan Tang Zhenghao tidak memiliki perasaan nyata satu sama lain, tetapi hanya menerima pengaturan keluarga, jadi tidak sedih sama sekali untuk membatalkan pernikahannya dengannya sekarang. Namun, dengan Omi, seolah-olah ada sedikit lebih dari sekadar menerima pengaturan keluarga, dan sekarang Omi belum membatalkan pernikahan itu, hanya menyatakan sikapnya, rasanya agak sulit secara psikologis. Omi kembali ke asramanya sendiri dan menghela nafas dalam-dalam. Omi tidak menganggap ini serius, itu hanya lelucon. Omi bebas menikah dengan siapapun yang dia inginkan. Murong Guo ini, dia tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali. Dia bisa pergi dan pensiun kapanpun dia mau. Tekanan psikologis pada Murong Guo jauh lebih sedikit daripada pada Chang Sun Wuyan. Setidaknya Omi masih kurang lebih sedikit jatuh cinta pada Chang Sun Wuyan, dan kekagumannya pada Omi juga membuat Omi agak bersalah. Dan Murong Guo, ya, bisa pensiun kapan saja tanpa beban, jadi dia tidak menganggapnya serius. Saat ini, di Akademi Seni Bela Diri, Departemen Seni Racun. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Qi Xueyun sedang mempelajari seni racun. Hari-hari ini, Qi Xueyun bekerja sangat keras untuk mempelajari seni racun. Dia tidak tahu mengapa dia bekerja sangat keras untuk belajar. Mungkin, itu ada hubungannya dengan orang tertentu. Melangkah ke dalam gerbang kesempurnaan besar dan telah mengalahkan siswa tertinggi Hautian. Dia tanpa sadar melipat gandakan usahanya, seolah-olah dia ingin menjadi lebih berharga dari seseorang. Di masa depan, itu akan diberikan kepada istri seorang pria. Dia begitu kuat jika dia tidak mencoba untuk membuat dirinya lebih dekat dengannya. Dia pasti akan membuat orang tidak menyukainya. Jadi dia sudah bekerja keras, tetapi menjadi lebih keras meskipun dia sudah lama tidak melihatnya. Tapi, dia ada di hatinya. Tepat pada saat itu, seorang pria masuk. Yukun. Pria itu memiliki ekspresi melankolis di wajahnya. Penatua. Qi Xueyun berbalik dan melihat bahwa itu adalah salah satu tetua keluarga. Penatua keluarga itu menghela nafas. Apa yang salah? Rue Snow, aku akan memberitahumu sesuatu. Apa itu? Keluarga Don. Mereka mundur dari pernikahan. Oh, Qi Xueyun mengangguk dengan wajah tenang. Melihat kamu terlihat tenang dan tidak terlalu peduli, aku sedikit lega. Tidak apa-apa, Xueyun. Bakatmu tidak buruk. Di masa depan ketika kamu menjadi ahli racun yang kuat, kamu akan menemukan ahli racun yang hebat. Pria, Qi Xueyun mengangguk lagi. Kemudian, oke, saya akan pergi ke depan dan memeriksa anak-anak lain dari keluarga. Bagus. Setelah sesepuh keluarga Qi Xueyun pergi, Qi Xueyun masih di sana mempelajari seni racun. Tapi, tanpa sadar, dua garis air mata mengalir di wajahnya. Hari-hari ini, Pulau Bela Diri terbuka untuk umum lagi. Jadi ada banyak orang dari berbagai keluarga lagi di Akademi Bela Diri. Di asrama Liona, seseorang mencarimu, di bawah. Oh, ketika Liona tiba di lantai bawah, dia melihat beberapa pria berdiri di luar. Liona gemetar seluruh. Ayah. Liona berlari. Liona tidak menyangka ayahnya akan datang ke Pulau Marsial. Dia sudah lama tidak bertemu ayahnya untuk pertama kalinya sejak dia masih kecil. Sianger, ayah. Ayah dan anak itu saling berpelukan, dan Liona berteriak terlalu terkejut dan bersemangat. Sianger, jangan menangis, ayah sudah lama tidak melihatmu. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Liu Chenming tersenyum dan menatap putrinya. Setelah berpisah begitu lama, dia merasa putrinya telah banyak berubah. Pada pandangan pertama sepertinya dia tidak selemah sebelumnya. Ayah, mengapa kamu berpikir untuk datang ke Pulau Marsial? Tanya Liona. Pada saat itu, beberapa pria muncul di belakang, dan Liona melihatnya. Itu adalah tetua dari keluarga Chu, dan tanpa memikirkannya, dia pasti ingin dia kembali ke keluarga, dan kemudian dia membawa ayahnya. Oh, Liu Chenming tersenyum tak berdaya. Jika para tetua keluarga Chu tidak menemukannya, dia mungkin tidak tahu bahwa orang luar bisa pergi ke Pulau Marsial. Salah satu tetua keluarga Chu datang dan berkata, Siang Yun, ayahmu juga siap untuk kembali ke keluarga Chu dan menikah lagi dengan ibumu. Liona menatap Liu Chenming tidak percaya. Liu Chenming menghela nafas seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakannya dengan lurus. Kenapa? Dia meninggalkan kita di masa lalu, tapi sekarang dia benar-benar meminta ayahku untuk menikah lagi dengannya. Kata Liona melihat salah satu tetua dari keluarga Chu.
Penatua keluarga Chu itu tertawa. Siang Yun, masa lalu adalah masa lalu, ibumu dan kakek nenekmu yang menganiaya ayah dan anakmu di masa lalu, bukan keluarga Chu, dan apa yang mereka lakukan padamu tidak berarti bahwa keluarga Chu yang melakukannya padamu. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu bahwa kami, keluarga Chu, memiliki seorang anak bernama Liona di luar sana sebelumnya. Tapi aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga Chu lagi, jadi tolong jangan ganggu kami. Kata Liona tegas. Siang Yun, saya adalah penatua dari keluarga Chu, saya telah meninggalkan segala sesuatu dalam keluarga dan telah datang ke sini secara pribadi. Bukankah itu cukup berat dan ketulusan? Keluarga berutang kepada Anda untuk masa lalu. Jangan khawatir, keluarga akan menebusnya untukmu. Aku tidak perlu, aku menjalani kehidupan yang baik sekarang, silakan pergi. Liona tetap teguh. Tetua dari keluarga Chu berkata, Siang Yun, meskipun kamu membenci keluarga, kamu tidak dapat menyangkal bahwa garis keturunan dalam dirimu diberikan kepadamu oleh keluarga Chu. Butuh darah segar, pacarmu, Omi. Dia pasti akan menjadi pria yang kuat di masa depan, berteman dengan orang-orang kuat dan makmur. Tidakkah kamu ingin keluarga makmur? Tidak peduli apa, itu tetap keluargamu. Jika Anda kembali ke keluarga, maka dengan hubungan Anda dengan Omi, Anda pasti bisa menikah dengannya dengan sangat lancar, dan Omi dapat dianggap sebagai setengah dari putra keluarga Chu kami. Siang Yun, apa yang diperlukan agar Anda bersedia kembali ke keluarga ayahmu? Saya semua secara pribadi pergi ke kota Linjiang untuk mengundangnya ke sini. 535. Liona menatap ayahnya dengan sorot mata yang rumit, yang lebih tua bahkan telah pergi ke ayahnya secara pribadi, wajah dan ketulusan memang diberikan. Aku tidak bisa menjawabmu sekarang. Kata Liona. Tidak perlu terburu-buru, kalian luangkan waktu untuk memikirkannya, pokoknya pikirkan saja, bahkan jika kamu tidak memikirkannya sendiri, kamu masih harus memikirkannya untuk ayahmu, kamu tidak bisa membiarkannya. Ayahmu hidup di bawah sepanjang waktu, kembali ke keluarga, tentu saja ada perlindungan keluarga, setidaknya kamu tidak akan diganggu oleh penyimpangan dan kekuatan lain itu. Baiklah, kalian lanjutkan, aku akan memberitahu kalian ketika aku sudah memikirkannya. Bagus. Tetua keluarga Chu segera pergi. Ayah, mengapa kamu berjanji kepada mereka untuk kembali ke keluarga Chu dan menikah lagi dengannya? Liona sibuk mengomel kepada Liu Chenming. Siang aku tidak mengatakan aku akan menikah lagi dengan ibumu sendiri aku sudah tidak punya perasaan padanya. Apa gunanya menikah lagi? Para tetualah yang memaksa ibumu untuk meminta kamu dan aku menikah lagi. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Siang jangan khawatir tentang ini. Itu bukan masalah utama, kuncinya adalah kamu. Apakah kamu ingin kembali ke keluarga Chu? Sekarang alasan mengapa keluarga Chu sangat menginginkanmu kembali hanya karena Liona tiba-tiba punya ide cemerlang dan berkata, Ayah, kalau begitu, jika aku putus dengan Omi, maka para tetua keluarga Chu tidak akan mau aku kembali ke keluarga Chu lagi. Kurasa begitu. Jika bukan karena Omi, mengapa tetua keluarga Chu datang kepadamu secara pribadi? Mari kita berhenti di situ. Mari kita cari Teddy Chen. Bagus. Liona segera membawa Liu Chenming bersamanya dan pergi mencari Omi. Omi berada di asramanya, bersiap-siap untuk mandi sebelum menginap di asrama Sumeikian atau Liona. Tok-tok, teman sekamar Wang Xing membuka pintu. Liona, kamu di sini, Omi ada di dalam. Ketika Omi mendengar suara itu dan berjalan keluar dari pintu kamar, dia tercengang melihat Liu Chenming. Paman Liu, apa yang kamu lakukan di sini? Hahaha, Teddy Chen, lama tidak bertemu. Paman Liu, silakan masuk sama-sama. Liu Chenming dan Liona duduk, dan teman sekamarnya Su Jinhe sibuk menuangkan air. Terima kasih. Paman Liu, kapan kamu datang? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa ketika kamu datang? Aku akan menjemputmu Omi tersenyum. Tidak ada telepon di sini, dan saya tidak dapat menemukan Anda jadi saya mengikuti tetua keluarga Chu dan pergi mencari Siang terlebih dahulu. Penatua dari keluarga Chu. Alis Omi berkerut, bagaimana begitu banyak tetua datang ke Akademi Bela Diri tiba-tiba. Dia baru saja makan malam dengan Grand Elder keluarga Murong, Grand Elder keluarga Tang di restoran Genius. Liona mengerucutkan bibirnya, dia datang khusus untuk mencariku, ingin aku kembali ke keluarga Chu. Agak menarik bahwa Grand Elder secara pribadi datang untuk menemukanmu kembali ke rumah. Omi tersenyum, tapi sebenarnya Omi sudah tahu alasannya di dalam. Liu Chenming berkata, Omi, jangan tertawa, alasan mengapa Grand Elder keluarga Chu akan datang mencari Siang secara alami adalah Anda. Jika Siang kembali ke keluarga Chu, maka pernikahan dengan Anda akan beres. Jika tidak, mengapa Grand Elder keluarga Chu secara pribadi datang? Saat ini Siang sedang berjuang dengan ini. Omi berkata, Siang Yun, kamu bisa melakukan apapun yang ada di hatimu, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Namun, jika saya menolak, mereka pasti akan datang kepada saya berulang-ulang dan akan kesal dengan saya. Jadi saya datang dengan ide, saya akan berpura-pura putus dengan Anda sehingga mereka pasti tidak akan mencari aku lagi. Kata Liona, baiklah, ayo lakukan itu. Omi menoleh dan bertanya pada Willow Chenming, Willow. Paman, Anda berasal dari kota Linjiang, bagaimana kabar Suaner? Liona juga sibuk berkata, ya, ayah, bagaimana keadaan Suaner sekarang? Liu Chenming tersenyum, jangan khawatir teman-teman, dia baik-baik saja. Dia masih di sekolah, kurasa. Kata Liona. Willow Chenming menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak di sekolah hampir sepanjang waktu. Dia dianggap sebagai selebriti di Linjiang sekarang. Selebriti? Ada apa? Omi bersemangat.
Dia mendaftar untuk The Voice of Earth dan berhasil mencapai 100 besar. Ketika saya datang ke sini, dia berada di luar kota untuk mengikuti 50 kompetisi teratas, dan semua orang di jaringan mengatakan bahwa dia memiliki peluang bagus untuk mencapainya. 10 besar. Wow, Swanner luar biasa. Leona bertepuk tangan dan tersenyum. Kalau begitu dia tidak akan dalam bahaya, kan? Tanya Omi. Omi agak khawatir. Lagi pula, nilai nominalnya ada di sana. Aku tidak tahu tentang itu, tapi kurasa tidak akan ada bahaya, karena dia memiliki pria kuat untuk melindunginya, dan pria kuat ini dikirim oleh Kabupaten Dongyang, penguasa gerbang matahari hijau. Oh, aku lega tentang itu. Master gerbang-gerbang King yang itu, bagaimanapun, berada di tahap tengah gerbang dalam. Orang yang dia kirim ke sana adalah pada tahap awal gerbang dalam, kan? Omi menganggukkan kepalanya, sepertinya melihat bahwa guru gerbang matahari hijau cukup mampu melakukan sesuatu, menjadikan guru gerbang ini sebagai adik laki-lakinya pada waktu itu adalah pilihan yang tepat. Simran tinggal di dalam kota, itu tidak terlalu berbahaya. Untuk memiliki orang yang kuat dari sekte dalam untuk melindunginya. Setelah itu, Omi dan Liu Chenming terus mengobrol selama setengah jam, lalu Omi mengatur agar dia tidur di kamarnya, dan Liu Chenming bertanya kepada Omi, di mana kamu akan tidur? Tanpa tersipu, Omi menjawab, aku akan tidur di asrama Xiang'er. Ah, Liu Chenming tercengang, dan seluruh pipi Leona memerah. Oh, baiklah, kalau begitu aku akan tinggal di kamarmu, kalian pergi dulu. Oke, selamat malam. Omi dan Leona terbang keluar dari asrama bersama. Leona menyembur, bagus sekali, ayahku pasti tahu segalanya. Tahu apa? Mengetahui bahwa kita sudah berhubungan seks. Leona sangat malu. Haha, ketahuilah, itu bukan hal yang wajar. Oke, tidak ada yang perlu dipermalukan. Leona masih merona. Tidak lama setelah dia pergi, Leona tiba-tiba berkata, Omi, lihat, dua di depan adalah tetua keluarga Chu dan tetua lainnya. Kuat sekali. Omi tidak menyangka akan bertemu dengan tetua keluarga Chu, tapi mereka sepertinya tidak melihat Omi dan Leona. Leona berkata, Omi, karena sangat kuat untuk bertemu satu sama lain, mari kita tampilkan. Baik, Omi tahu apa yang harus dilakukan. Di jalan yang tidak jauh di luar Academy Hotel, penatua keluarga Chu dan 13 tetua lainnya berjalan perlahan dan perlahan. Tiba-tiba, 13 tetua berkata, Hei, Grand Elder, bukankah itu Leona? Sepertinya begitu. Apakah yang di depannya adalah Don yang legendaris? Naik dan sapa, kata tetua keluarga Chu. Tapi pada saat itu, mereka tiba-tiba melihat bahwa Omi mendorong Leona dengan keras dan berkata, Leona, kita sudah putus jadi jangan ganggu aku lagi, oke? Leona menangis, Omi, kamu bukan manusia, kamu bersamaku ketika kamu lemah di kota Linjiang, dan sekarang kamu telah mempermainkanku dan meninggalkanku. 536. Patriark Chu, yang ingin naik untuk menyambutnya, berhenti sejenak. Apa yang sedang terjadi? Ya Tuhan, sepertinya, Omi dan Leona memiliki konflik, jangan naik dulu, mari kita lihat. Omi mencibir, Leona, kecantikan seperti apa yang aku inginkan sekarang karena tidak akan ada. Ada banyak orang yang bakatnya lebih kuat darimu, yang kekuatannya lebih tinggi darimu, dan yang penampilannya lebih cantik darimu. Dan putus, mengapa kita harus terjerat? Putus dengan damai, kita masih berteman. Omi, kamu bukan manusia, wow. Leona, kenapa repot-repot? Dengan penampilanmu, kamu akan menemukan yang baik. Maaf, aku sudah menyukai wanita lain. Jangan ganggu aku di masa depan. Omi berkata ingin pergi. Leona memeluknya dan menangis, Don. Jangan pergi, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Ada apa denganmu? Aku akan berubah. Jangan tinggalkan aku, oh. Omi menarik tangan Leona yang memegangnya, mendorong Leona ke tanah dan berkata, Leona, jangan injak dirimu, oke? Tidak bisakah kita meninggalkan satu sama lain kenangan yang baik? Apakah kamu harus membuatnya begitu tidak menyenangkan? Kamu harus tahu aku bisa saja memilih wanita yang lebih baik dengan bakat yang aku miliki sekarang. Dan selain itu, aku lelah bersamamu, itu tidak segar. Jadi, maaf. Kamu bajingan, wow. Leona duduk di lantai sambil menangis, dan Omi terbang tanpa ampun. Omi kembali menatap Leona, melihatnya menangis begitu sedih. Hati Omi sakit, kemampuan akting gadis konyol ini terlalu kuat. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ini. Kepala keluarga Chu, yang menonton dalam kegelapan, sekarang bodoh. Ingat situs web, Kansu 8, net, penatua ini. Sayangnya, aku tidak menyangka Omi menjadi orang yang menyukai yang baru dan membenci yang lama. Grand Elder mengamuk. Grand Elder, sudah saya katakan, bakat Omi sangat kuat, hubungan mereka tidak tahan uji. Ada beberapa pasangan yang lemah dan masih bersama ketika satu sisi kuat. Omi dia sekarang kecantikan seperti apa yang tidak akan ditemukan. Apa yang saya harapkan terjadi, itu benar-benar terjadi. Sungguh menyia-nyiakan kekuatanku. Tetua keluarga cuma dengus marah, dan datang ke sini secara pribadi. Sudah kubilang, kamu tidak harus ke sana sama sekali, kan? Naik dan temui dia. Tetua keluarga Chu berjalan. Leona yang menangis kaget. Leona menyeka air matanya, memanjat dan pergi. Tunggu sebentar. Tetua keluarga Chu berteriak. Ada apa? Datang untuk melihatku bercanda. Kata Leona. Kamu terlalu pecundang. Kamu bahkan tidak bisa menangkap bakat yang bagus. Hanya saja tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kalian pergilah. Tidak mungkin aku kembali ke keluarga Chu, dan aku sudah tidak berharga, kan? Penatua keluarga Chu tidak sabar. Ayo, aku tidak mengeluh tentang kamu yang tidak bijaksana, tetapi kamu benar-benar sarkastik di sini. Apa yang kamu inginkan?
Tetua dari keluarga Chu memelototi Liona dengan marah dan berkata, Liona, kamu setidaknya gerbang luar. Bahkan tanpa Omi, kamu tidak berharga, dan kamu mungkin masih memiliki potensi untuk masuk ke gerbang dalam atau bahkan Hautian di masa depan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Anda untuk tidak kembali ke keluarga. Sekarang saya memerintahkan Anda untuk kembali ke keluarga, karena Anda telah putus dengan Omi. Maka tidak perlu bagi saya untuk berdiskusi dengan Anda dengan lembut. Saya sekarang memerintahkan Anda, tidak berdiskusi dengan Anda. Saya juga tidak perlu berdiskusi dengan Anda, kembalikan saya ke keluarga. Setelah mengatakan itu, dua keluarga Chu para tetua berjalan pergi, tampaknya dalam suasana hati yang buruk. Liona tertegun di sana, tidak tahu apa yang mereka maksud. Aku sudah putus dengan Omi, kenapa kamu memaksaku untuk kembali ke keluarga? Apakah keluarga Chu bahkan kekurangan anak setingkat denganku? Teriak Liona. Tetua dari keluarga Chu berkata tanpa berbalik, kamu pikir kamu punya pilihan? Kecuali kamu membuang keterampilan seni bela diri kamu harus kembali ke keluargamu, aku tidak dalam mood untuk berbicara denganmu dengan tenang. Sekarang, jadi jangan membuatku marah. Liona mengalami depresi. Setelah Patriark Chu pergi, Omi terbang. Bagaimana sikap Patriark Chu? Omi sibuk bertanya. Entahlah, melihatmu putus denganku, sikap mereka terhadapku langsung berubah. Nada bicara mereka garang. Mereka masih ingin aku kembali ke keluarga, dan itu nada perintah, bukan lagi nada memohon kepada saya. Jika saya tidak setuju, saya takut saya akan diikat kembali. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka coba lakukan. Sepertinya aku bersamamu atau tidak, itu hanya menentukan sikap mereka terhadapmu dan posisimu dalam keluarga Chu. Mudah dimengerti, kamu setidaknya seorang praktisi seni bela diri, gerbang luar, dan seorang siswa diterima ke Akademi Seni Bela Diri. Tidak mungkin mereka tidak ingin Anda seperti sampah, dan tidak mungkin Anda tidak berharga. Keluarga Chu mereka, dan sejumlah besar anak-anak mereka bahkan tidak bisa masuk ke Akademi Seni Bela Diri. Jadi bagaimana kamu bisa tidak berharga? Selain itu, dengan penampilanmu, ketika kamu kembali ke keluarga, kamu juga bisa menikahi orang yang kuat di masa depan. Para tetua keluarga Chu tidak bodoh. Jadi begitulah, maka sangat berlebihan bagi kita untuk memerankan drama ini, kata Liona, lalu memelototi Omi dan berkata, kamu baru saja begitu kejam memperlakukanku seperti ini, ya? Liona pura-pura marah dengan gusar. Haha, aku sudah bilang akting, tapi kamu masih begitu menyukainya, dan kamu benar-benar menangis begitu keras, kamu sangat bodoh sehingga kamu menyalahkan orang lain. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini padaku di masa depan? Dan kemudian benar-benar mengatakan hal-hal kejam seperti itu kepadaku. Liona menatap Omi dengan kesedihan di matanya. Jangan konyol, aku takut kamu akan meninggalkanku. Pada saat ini, tetua dari keluarga Chu, yang telah kembali ke hotel kampus berkata, mari kita pisahkan. Dengan nilai nominal Liona, tidak sulit untuk menemukan jenius yang sangat menjanjikan, jadi kembalilah dan cari satu Grand Elder, tapi dia mungkin tidak mau kembali ke keluarga. Karena dia tidak lagi berhubungan dengan Omi, bagaimana dia bisa memutuskan? Jika dia tidak kembali, tangkap dia juga. Dia memiliki darah keluarga Chu yang mengalir melalui tubuhnya, itu hanya benar dan pantas untuk menangkapnya kembali. Juga itu hanya benar dan tepat. Keesokan harinya, sebagian besar orang luar meninggalkan pulau hutan bela diri satu demi satu, dan ada batasan berapa lama pulau hutan bela diri terbuka untuk umum. Demikian juga, sudah waktunya bagi Akademi Hutan Bela Diri untuk memasuki Desa Dunia untuk kedua kalinya untuk berlatih. Kedua kalinya memasuki Desa Dunia juga selama 20 hari, dan setelah waktu ini, semester ini juga berarti akhir tahun, liburan musim panas, dan Omi tidak sabar untuk pulang menemui Swaner. Namun, tujuan Omi masih jelas, kali ini ketika Desa Dunia keluar, dia pasti akan melangkah ke Hautian, pasti. Jika bahkan ini sulit untuk bergegas ke Hautian, maka akan menjadi sangat sulit baginya untuk masuk ke dalam bawaan dalam waktu 2 tahun, karena alam Hautian jauh lebih dari 100 kali lebih sulit daripada gerbang dalam. 537. Kali ini, kita harus masuk ke dalam gerbang A, kata Omi dalam hati. Segera Omi dan yang lainnya tiba di pintu masuk utara Desa Dunia. Teman-teman mahasiswa, kali ini masih sama seperti dulu, tempat latihannya adalah kota terlupakan. Ucap seorang wakil presiden. Baiklah, mari kita semua melompat sendiri. Kali ini semua orang berpengalaman, dan tidak ada yang meragukan bahwa melompat ke dalam sumur akan berbahaya lagi. Jadi semua orang melompat saja. Omi bukan lagi orang pertama yang terjun ke sumur kali ini. Masih sama seperti terakhir kali, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Omi untuk membuka matanya. Terakhir kali dia membuka matanya, dia terbangun di perapian, dan dia tidak tahu di mana dia bangun kali ini. Omi mengamati sekelilingnya, beberapa orang mengelilinginya dan berteriak, bangun, pecundang. Kamu adalah sampah yang tidak berguna, bangunlah. Pergi ke neraka, sampah. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Pada saat itu, sebuah kaki besar menendang perut Omi dengan keras. Omi tanpa sadar berguling dan menghindari tendangannya. Yoho, kamu bahkan bisa menghindarinya. Sebuah suara sarkastik keluar. Omi melihat ke arah pria itu. Dialah yang baru saja menendangnya. Dan saat ini, pria itu berdiri di depan seorang wanita yang diikat ke batang pohon dan sekarang menatap Omi dan menangis, mulutnya berteriak, Tiraineng, kamu harus lari, oh, mereka akan membunuhmu. Omi agak bingung. Terakhir kali dia bangun di Aula Roh, apa yang terjadi kali ini? Dia terbangun oleh sekelompok orang yang memukulinya, dan ada juga seorang wanita yang tampak seperti istrinya diikat. Omi menarik napas dalam-dalam dan melirik sekilas, situasinya mungkin jelas.
Melihat orang-orang yang memukulinya, ada 5 dari mereka. Mereka berlima tampak sangat kuat, setidaknya mereka adalah batin. Kesempurnaan pintu, dan salah satunya, yang baru saja menendangnya, setidaknya kesempurnaan pintu dalam. Sungguh begitu dia memasuki kota Oblivion, ada begitu banyak orang kuat yang memukuli Omi, inilah yang diinginkan Omi. Saat ini, wanita yang diikat di bawah pohon itu menangis agar Omi lari dan meninggalkannya sendirian. Omi memandangi wanita yang diikat di bawah pohon, dia cukup cantik, jernih dan cantik, dan tidak tahu apakah orang-orang ini ingin mencuri istrinya. Setelah Omi mungkin mengerti, dia mendengus pada kelima pria itu, mencari kematian. Kelima orang itu saling memandang dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak dapat memahami mengapa gerbang dalam tahap tengah yang disebut energi tirai ini tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Swoosh, tepat saat mereka bingung, kepala manusia jatuh. Omi langsung memenggal kepalanya. Ah, 4 orang yang tersisa cukup bodoh untuk membunuh seseorang. Swoosh, tepat saat mereka tercengang, 3 kepala lagi jatuh. Sejauh ini, keempat orang itu, yang mungkin memiliki kekuatan internal yang sempurna, telah dipenggal kepalanya oleh Omi. Ah, istri, yang diikat di pohon itu juga tercengang. Betapa kuatnya pria itu. Dia tahu, sama sekali tidak mungkin dia bisa mengalahkan 5 orang ini, bahkan yang terlemah jauh lebih kuat dari suaminya. Tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa pria itu, pada saat ini, masih dianggap sebagai kekasih, karena dia masih dalam perjalanan untuk kawin lari dengan Omi, dan bahkan belum meninggalkan kota ketika dia terjebak oleh orang-orang yang dikirim ayahnya, yaitu 5 orang di depannya. Namun, dalam sekejap mata, seperti kekasihnya telah mengambil pil senjata emas, dia telah membunuh 4 dari mereka, dan yang terkuat masih tersisa. Kamu, kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Yang tersisa bertanya dengan kaget tidak percaya. Omi mendengus, jika kamu berani menyentuh istriku, kamu akan berakhir seperti mereka. Istrimu. Kamu sampah, juga cocok dengan kata istri. Nyonya kami adalah putri paling disukai dari penguasa kota dan tunangan Miao Tianfeng. Kamu macam apa? Beraninya kamu merayu wanita itu dan mencoba membajaknya. Dia, pada saat ini, wanita yang diikat di bawah pohon berteriak, tidak, bukan tirai yang bisa menculik saya. Saya yang rela pergi bersamanya. Biarkan dia pergi. Nona, penguasa kota telah memberikan perintah untuk membunuh tanpa ampun. Mata pria itu dingin, lalu dia melihat keempat orang mati di tanah. Tirai Neng, kamu akan mati. So, pihak lain membunuh dengan pedang. Berdengung. Omi merasa telinganya berdengung. Pedang pihak lain, dengan getaran yang kuat berdengung seperti lebah, mempengaruhi saraf visual Omi. Omi merasa, matanya agak bingung. Pedang pihak lain menjadi berkabut. Detik berikutnya, Omi merasakan sakit di lengannya. Omi tersentak mundur dengan duel roda hantu, dan tangannya menyentuh lengannya, dan benar saja, ada darah di sekujur lengannya. Omi terkena pedang dalam satu gerakan, dan lengannya ditusuk tapi itu tidak serius. Omi menatap lawannya dengan kaget. Orang-orang era kuno ini, mereka semua sangat kuat dan berbakat, yang diketahui Omi dari kunjungan terakhirnya. Oleh karena itu, pria di depannya ini, yang juga merupakan kesempurnaan agung gerbang dalam, sangat kuat. Omi, yang dikenal sebagai orang paling berbakat dalam sejarah Akademi Bela Diri, bukanlah tandingan pria ini. Tirai Neng, lari. Kamu bukan tandingannya, tinggalkan aku sendiri, lari. Wanita yang diikat di bawah pohon itu berteriak, dia akan membunuhmu. Omi melompat dengan kedua kakinya dan membunuh lagi. Omi tidak percaya bahwa seseorang yang hampir berada di alam yang sama akan begitu tak terkalahkan. Swoosh swoosh. Omi mengayunkan pedangnya, peluit pedang mengeluarkan raungan naga. Teknik pedang naga turun. Bas. Pada saat itu, pria itu datang dengan serangan pedang lain, juga berdengung, dan Omi menjadi terpesona saat dia melihat pedangnya. Setelah hampir 7 atau 8 pukulan terhadapnya, Omi ditikam di dada lagi. Omi benar-benar ngeri. Ya Tuhan, orang-orang di zaman ini sangat kuat. Pada saat ini, di salah satu gang kota Oblivion, seorang wanita tua datang langsung ke sebuah rumah, dan di halaman rumah itu, dia menggali sebuah kotak kayu, yang tepatnya adalah Tai Yao Guiding Image, dan wanita tua ini tepatnya, Sumei Qian. Begitu Sumei Qian memasuki kota Oblivion, dia langsung pergi ke tempat ini, dan tidak lama kemudian, wanita lain bergegas masuk keluar pintu, berusia sekitar 30 tahun, berpakaian seperti biarawati Tao. Mereka saling menatap tanpa berkata-kata, lalu wanita yang berpakaian seperti biarawati Tao bertanya dengan hati-hati, Mei Qian. Siang Yun. Wanita tua itu tersenyum. Haha, ini benar-benar kamu, Sister Mei Qian, bagaimana kamu berubah menjadi wanita tua? Siang Yun, terakhir kali kamu adalah putri kesayangan penguasa kota, kenapa kamu berubah menjadi biarawati Tao kali ini juga? Mereka berdua menggoda, seorang biarawati Taois dan seorang wanita tua, tetapi jiwa mereka adalah jiwa Liona dan Sumei Qian, yang keduanya langsung datang ke sini untuk mencari diagram panduan Taixian yang dikatakan Omi sedang mereka cari. 538. Apakah Anda menemukan peta tampilan? Menemukannya, ini peta tampilannya. Sumei Qian membuka kotak yang telah dia gali dan mengeluarkan bagan tebakan Tai Sui yang lama. Bagan tebakan Tai Yao ini persis seperti yang diperoleh Omi terakhir kali. Tentu sebagian orang mungkin akan bingung, bukankah tebak-tebakan ini diambil oleh Omi? Kenapa masih di sini? Ingat, ini bukan dunia nyata, ini hanya sejarah kuno yang direkam dengan batu memori, setara dengan video yang diambil puluhan miliar tahun yang lalu, dan video itu berdurasi 20 hari. Omi dan yang lainnya hanya kesadaran memasuki video.
Itulah mengapa Sumeikian dan Liona dan yang lainnya telah berubah menjadi wanita tua dan biarawati. Dengan kata lain, Omi sangat tertekan saat ini, lengan dan dadanya terluka. Jelas, Omi bukan tandingan orang di depannya ini, meskipun semua orang tampaknya sama-sama berprestasi di gerbang dalam. Omi berkata dalam hati, sepertinya aku harus menggunakan kekuatan terkuatku. Kekuatan terkuat Omi adalah kombinasi pedang dan pedang. Teknik pedang Dewa Pembunuh. Teknik pedang naga turun. Kombinasi pedang dan pedang. Omi segera menunjukkan gabungan bilah dan pedang. Dengan satu tangan dan tangan lainnya, pedang itu diangkat dari tanah. Pada saat ini, wajah pihak lain berubah, seolah merasakan bahwa Omi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Bas, pria itu juga meninju pedangnya. Setiap kali pedang itu keluar, itu akan mengeluarkan dengungan seperti lebah. Suara berdengung ini menyebabkan Omi melihat pedangnya menyilaukan seolah-olah jutaan pedang ada di depannya, dan kemudian tidak ada cara untuk melawan. Omi sudah melukai lengan dan dadanya, tapi untungnya itu bukan masalah serius, itu semua berkat duel roda hantu Omi, jika tidak pedang itu akan menembus dada. Dang dan dang, semburan suara besi emas dipancarkan. Keduanya bertarung paling langsung. Setelah dua pedang Omi digabungkan, serangan dan pertahanannya mencapai tingkat yang kedap udara, jadi dia tidak jatuh ke dalam kerugian untuk sementara waktu. Namun, pedang lawan bukanlah seorang vegetarian, pedang itu kuat, dan Omi merasa seperti akan ditusuk oleh pedangnya setiap saat. Terakhir kali Omi menghadapi Tang Zhenghao, dia juga tidak merasakan tekanan seperti ini. Ini adalah lawannya. Pada saat ini, putri penguasa kota, yang diikat di bawah pohon, juga tercengang karena kekasihnya, yang tiba-tiba menjadi begitu kuat, mampu melawan penjaga pertama di bawah tangan ayahnya. Dia sepertinya tidak percaya bahwa kekasih lelaki di depannya ini akrab dan aneh pada saat yang bersamaan. Namun, bagaimanapun juga Omi dikalahkan. Karena pedang Omi terlalu cepat untuk perhitungan jantungnya, semangatnya cepat lelah, dan ilmu pedang lawannya brilian, Omi tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Selain itu, Omi sama sekali tidak dapat menemukan kesempatan untuk melemparkan jari Yin Yang. Ini hanya masalah waktu. Omi tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini, dan sekarang jika dia tidak mundur dengan cepat, dia mungkin akan terbunuh, dan hasil dari pembunuhan itu adalah kesadaran Omi akan mati. Keluar dari Oblivion City, lalu akhiri petualangan ini lebih awal, semuanya sia-sia. Omi membuat keputusan saat itu juga, menarik diri terlebih dahulu, itu tidak sebanding dengan risikonya. Omi berteriak, aku pasti akan kembali lagi, tunggu aku. Setelah mengatakan itu, Omi melakukan penentuan roda hantu dan menghilang ke tempat, lalu muncul belasan meter jauhnya. Mencoba lari, tidak mungkin. Pria itu mengejar Omi. Sayangnya, Omi melemparkan Goswell Duel beberapa kali dan menghilang. Omi tidak tahu berapa banyak jalan yang telah dia lingkari dan akhirnya sampai di sebuah jalan. View pertarungan barusan itu benar-benar pertama kalinya aku mencoba untuk kalah dalam pertempuran, tapi itu cukup keren, itulah yang aku inginkan. Ketika aku siap lagi, aku pasti akan pergi ke balai kota lagi untuk menantang orang itu. Dan kemudian mengalahkannya, hanya dengan bertarung lagi dan lagi seperti ini aku bisa melangkah ke alam Hautian lebih cepat. Petualangan kota Oblivion ini, aku akan melangkah ke gerbang dalam di satu tempat. Omi sedang berjalan di jalan ketika Omi menyadari bahwa banyak wanita di sekitarnya yang membidiknya. Mengapa begitu banyak wanita yang menatapku? Tingkat pengembalian setinggi ini, Omi tampak bingung. Omi tidak terlalu peduli. Saat dia melewati sebuah toko pinggir jalan yang menjual cermin kuningan, Omi melihat ke cermin dan menyadari bahwa dia adalah pria yang sangat tampan. Aku pergi, tubuh ini sebenarnya adalah pria yang sangat tampan. Tidak heran aku baru saja berjalan di jalan. Jumlah pemilih sangat tinggi, itu benar-benar sangat tampan. Lebih tampan dari penampilanku sendiri Omi. Tidak heran putri penguasa kota itu, dia kawin lari dengan orang ini, itu semua karena penampilan. Omi tersenyum pahit. Saya yakin bahwa dalam sejarah nyata zaman kuno, pria yang kawin lari dengan putri penguasa kota ini telah dibunuh oleh orang-orang yang dikirim untuk menangkapnya. Aku tidak tahu apakah Xiang Er dan Mei Qian telah pergi mencari Tai Yang Guiding Image, tapi katakan saja, aku akan pergi memeriksanya. Omi langsung pergi ke tempat di mana Tai Yang Guiding diagram dikuburkan. Pada saat ini, Liona dan Sumei Qian sedang duduk di halaman itu, melihat bagan menebak Taxian bersama-sama, seolah-olah mereka telah melupakan waktu dan tempat. Siapa kalian? Apa yang kalian pegang? Seorang lelaki tua masuk dari luar rumah. Lelaki tua ini adalah tuan dan cucu yang tinggal di sini, dan Tai Yang Guanyin ini adalah harta yang diturunkan dari leluhurnya. Sumei Qian dan Liona terbangun. Diagram Tai Yang Guanyu, harta yang diturunkan dari leluhurku. Kembalikan padaku. Pria tua itu menerkamnya dan meraihnya. Sumei Qian berkata, kakek tua, pinjamkan kami pemandangan dan kami akan mengembalikannya padamu. Pada saat itu, kakek tua itu jatuh ke tanah dan ditampar hingga pingsan. Omi muncul di belakangnya, dan Omilah yang menjatuhkan orang tua itu. Kamu. Ketika Sumei Qian melihat pria tampan di depannya ini, dia bingung. Tentu saja dia tidak bisa mengenali ini adalah Omi. Omi menatap seorang wanita tua dan seorang biarawati Taois muda di depannya dan tidak bisa menebak mana yang Liona dan yang mana Sumei Qian. Namun, pada saat ini, ketika Liona melihat Omi, dia terkejut. Bukankah ini kekasih yang kawin lari dengan putri Raja Kota? Liona terkejut melihat kekasih yang kawin lari dengan, dia terakhir kali dia datang ke Oblivion City. Terakhir kali dia memasuki kota Oblivion, Liona merasuki putri tuan kota dan diikat ke pohon segera setelah dia masuk, dan kemudian beberapa orang yang dikirim oleh penguasa kota memukuli seorang pria yang tampak sangat cantik, pria yang sangat cantik Omi saat ini.
Suasana hati Omi sedang tidak baik. Aku suamimu, Omi. Ah, Omi, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu pria tampan yang tampan kali ini? Su Meiqian tersenyum. Omi melihat biarawati Taois itu dan berkata, Xianger, sepertinya itu benar-benar kamu. Ketika saya pertama kali memasuki kota Oblivion, saya dipukuli oleh beberapa orang segera setelah saya bangun, dan seorang wanita yang menyebut dirinya, wanita itu diikat ke batang pohon. Saya kemudian mengetahui dari percakapan mereka bahwa itu ternyata adalah putri kesayangan penguasa kota, dan pada saat itu saya curiga bahwa itu tidak mungkin identitas yang sama dengan yang Anda miliki ketika Anda memasuki Oblivion terakhir kali. Sekarang, ternyata memang begitu, dan kamu telah mengenali tubuhku ini. 539. Tiba-tiba Liona juga berkata, ya, kebetulan sekali, kamu baru saja melihat itu, wanita yang kawin lari denganmu. Terakhir kali aku masuk, aku menyeberang padanya. Hanya saja, itu berakhir berbeda, terakhir kali aku diikat dengan itu. Mohon, kemudian orang-orang yang dikirim oleh penguasa kota membunuh kamu, lalu saya dibawa kembali ke kediaman penguasa kota. Saya menggunakan status saya untuk keuntungan saya dan terus berkelahi dengan beberapa orang. 10 hari kemudian, tunangan putri tuan kota datang untuk menikahinya, dan kemudian saya bunuh diri dan meninggalkan kota Oblivion. Tapi sekarang, kamu tidak mati. Sungguh menakjubkan bahwa akhir yang berbeda ini sangat berbeda. Ya, orang yang dikirim untuk membunuhku ada 5, 4 di antaranya dibunuh olehku. Ada juga seorang pemimpin. Dia terlalu kuat, aku melawannya dengan sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, aku tidak bisa melakukannya. Jangan pukul dia, aku akan pergi dulu, aku akan menemukannya lain kali. Kata Omi. Liona berkata, dia adalah penjaga pertama di bawah tangan tuan kota, bernama Meng Ying. Bakat dan kekuatannya sangat kuat, tentu saja. Dia bukan yang terkuat. Yang terkuat adalah tunangan putri tuan kota, dalam 10 tahun lagi. Hari, dia akan datang untuk menikahi putri tuan kota. Betulkah? Hehe, ini agak menarik. Petualangan ini cukup sesuai dengan keinginan saya. Dengan begitu banyak orang berbakat dan kuat datang untuk bermain dengan saya. Omi tersenyum. Liona menginstruksikan, kamu harus berhati-hati. Meskipun kamu tidak benar-benar mati di sini, itu berarti kesadaranmu akan keluar dari Oblivion City. Semakin cepat kamu mati, semakin cepat petualangan akan berakhir. Ini adalah kesempatan langka. Tentu saja semakin lama lebih baik. Tentu saja aku tahu ini. Baiklah, ayo pergi dari sini dulu. Lihat peta untuk dibawa bersama kita. Setelah itu, mereka bertiga dengan cepat pergi. Satu adalah pria tampan yang besar, satu adalah wanita tua, dan satu adalah biarawati Taois kecil. Sama sekali bukan tipe orang yang sama berjalan bersama. Itu terlihat sangat aneh. Kemana sekarang? Tanya Su Meiqian. Meiqian, apa statusmu? Aku, wanita petani yang menanam sayuran. Su Meiqian berkata dengan sangat sedih. Semua orang yang memasuki kota Oblivion secara acak tidak ada yang tahu identitas mereka nantinya. Dan kota Oblivion ini sangat besar. Total populasi diperkirakan berjumlah tidak sedikit, jadi segala macam identitas dimungkinkan. Omi tersenyum, Meiqian, terakhir kali kamu masuk, kamu sepertinya memiliki identitas seorang wanita petani juga. Kamu terlalu mudah diingat, kamu memiliki identitas yang sama 2 kali. Nah, terakhir kali saya menanam ladang, kali ini saya menanam sayuran, menyedihkan. Liona berkata, saya seorang biarawati Tao dari kuil Tao, hanya di sudut kota terlupakan. Mengapa Anda tidak kembali ke kuil Tao dengan saya? Ada banyak tempat dan tenang. Kita akan belajar diagram Tai Yang Guan Sui di sana dulu. Bagus. Mereka bertiga datang ke kuil Taois bersama. Hui Wei, ini masih pagi, kemana saja kamu? Seorang biarawati Taois dengan wajah pahit bertanya, suaranya mengungkapkan kekhawatiran dan celaan dalam suaranya. Tubuh Liona ini adalah seorang biarawati Tao bernama Hui Wei, yang cukup muda dan cantik, dan tidak tahu mengapa dia memilih untuk menjadi seorang biarawan. Tetapi tentu saja, ketika Liona menyeberang ke sini pagi-pagi sekali, dia langsung pergi untuk melihat. Untuk Guan Yu, dan tidak peduli dengan begitu banyak identitas dan semacamnya. Liona agak bingung ketika dia melihat biarawati Taois yang menanyainya dan tergagap, saya pergi keluar untuk melakukan bisnis. Keluar untuk melakukan sesuatu, bukankah kamu tidak boleh lari sendiri? Jika terjadi sesuatu, kamu sendirian. Jangan salahkan kami karena tidak merawat Sui Yue. Tua berwajah pahit kata biarawati Tao. Ya, itu tidak akan terjadi lain kali. Siapa 2 orang ini? Wanita tua Tao itu memandang Omi dan Su Meiqian lagi. Liona tidak yakin bagaimana menjawab ketika Omi sibuk berkata, aku di sini untuk membakar dupa. Bagaimana dengan yang ini? Wanita Taois tua memandang Su. Kata Meiqian. Omi awalnya ingin mengatakan bahwa itu adalah istrinya, tetapi saat melihat penampilan Su Meiqian sebagai seorang wanita tua, dia mengubah kata-katanya dan berkata, dia adalah ibuku. Ketika Su Meiqian mendengar ini, dia menatap Omi dengan wajah penuh kebencian, dan Liona menutup mulutnya dan mencuri senyum. Baiklah, kalian bisa masuk jika ingin dupa. Hui Wei, jangan terburu-buru kembali ke halaman belakang. Ya, Liona memandang Omi dan Su Meiqian dan buru-buru kembali ke halaman belakang kuil Tao. Omi dan Su Meiqian berjalan ke kuil Tao, yang memiliki banyak patung dan tidak tahu bodhisattva macam apa itu, tampaknya memiliki keyakinan yang berbeda. Omi menyalakan beberapa liter dupa dan memberi hormat kepada Su Meiqian terlebih dahulu. Su Meiqian berkata, apa yang harus kita lakukan? Biarawati tua Tao itu tampaknya sangat memperhatikan identitas Liona, saya merasa agak tidak biasa. Mengapa setiap kali Xiang Yun bisa mendapatkan status tinggi A?
Oh, tidak peduli identitas apa, itu semua mimpi. Oke, setelah membakar dupa nanti, kami menyelinap ke halaman belakang yaitu, meskipun tidak menimbulkan masalah bagi kuil Tao ini, jika ada situasi yang tidak dapat kami kendalikan. Itu tidak baik, mungkin kita akan mengakhiri petualangan ini lebih awal. Pada saat ini, di halaman belakang, Liona kembali ke kamarnya, dan pagi ini, dia terbangun di kamar Zen kuil Tao ini. Liona menemukan kamar Zen miliknya ini lebih indah dan mewah daripada semua kamar Zen lainnya, dan lebih baik dari kamar yang menampungnya. Liona agak bingung. Dia hanya biarawati Tao kecil yang paling lemah, jadi mengapa dia hidup dalam kondisi yang lebih baik daripada tuan rumah kuil Tao ini? Liona melepas jubah Tao dan melepas topi biarawati Tao yang dikenakannya di kepalanya, dan tiba-tiba, rambutnya yang panjang dan tergerai-tergerai. Meskipun itu bukan tubuh Liona sendiri, dia adalah seorang gadis yang mencintai kecantikan dan tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak merapikan dirinya sendiri. Duduk di depan cermin rias, Liona langsung melihat di cermin perunggu kecantikan yang sangat indah dengan rambut terurai. Wow, Liona sendiri tercengang. Dia bangun di pagi hari dan langsung pergi mencari gambar observasi, jadi dia sendiri belum pernah melihat wajah tubuhnya ini. Sekarang setelah kembali dan duduk di depan perunggu cermin, dia terkejut dengan penampilan dirinya. Sungguh biarawati Taois yang cantik. Liona berkata dalam hati, dia tidak bisa menahan rasa bangga pada dirinya sendiri. Terakhir kali dia memasuki kota Oblivion, dia menyeberang ke putri penguasa kota dan kecantikan lain. Kali ini dia datang masuk dan menyeberang ke biarawati Taois dan juga cantik, dia terlalu beruntung. Sebagai perbandingan, Sumeikian hanya depresi, kedua kali dia adalah seorang wanita petani. Tidak lama kemudian, Omi dan Sumeikian selesai membakar dupa dan menyelinap ke halaman belakang biarawati Taois itu. Sianger, Omi berteriak pelan di luar, karena dia tidak tahu kamar Liona yang mana. Cabangnya, pintu halaman salah satu kamar Zen dengan halaman terpisah terbuka. Aku di sini. Omi dan Sumeikian terbang masuk. Wow, Siang Yun, sepertinya kamu bukan biarawati Tao kecil yang sederhana, tinggal di kamar Zen dengan halaman terpisah. Kata Sumeikian. Saya bangun di sini pagi ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang identitas tubuh saya. Bagaimanapun, apapun identitasnya, kami hanya di sini selama 20 hari. Setelah 20 hari berlalu, seluruh kota terlupakan dimulai dari awal. Lagi, dan tidak peduli apa identitasnya, dunia nyata sudah menjadi sejarah yang jauh. Baiklah, Michelle, mari kita mulai mengerjakan peta tampilan. 540. Saat itulah Liona menyadari bahwa Omi dan Sumeikian sedang menatapnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Terutama kamu, dan kamu sangat menginginkannya. Liona memelototi Omi. Omi tersenyum, Sianger, aku tidak menyangka kamu menjadi wanita yang begitu cantik ketika kamu melepas jubah dan topimu. Sumeikian juga berkata, ya, Siang Yun, kamu terlalu beruntung. Kamu adalah wanita cantik 2 kali. Bagaimana kamu bisa membuatku, yang adalah wanita petani 2 kali? Ayo, itu bukan aku. Liona berbalik dan menutup pintu halaman. Omi memandangi tubuh model Liona, bentuk dan lekuk itu, sangat indah, tubuh itu pasti sangat bagus. Omi memiliki sedikit perasaan aneh di dalam, biarawati Taois kecil ini membuatnya akrab dan aneh pada saat yang sama. Sumeikian dan Liona segera mulai diam-diam melihat gambar itu. Namun, Omi agak bosan. Sumeikian mendongak dan berkata, Omi, mengapa kamu tidak melakukan pekerjaanmu? Tidak ada gunanya kamu berada di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan datang ketika aku bebas. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Omi meninggalkan kuil Tao dan Omi berdiri sendiri di tempat terpencil. Diam-diam merenungkan adegan pertempuran dengan penjaga pertama di bawah penguasa kota di siang hari. Tujuan Omi sekarang adalah untuk mengalahkannya dan meningkatkan dirinya melalui pertempuran. Omi merenung selama 1 malam dan akhirnya, Omi menemukan cara untuk mematahkan permainan pedang pria itu. Keterampilan pedangnya mempesona Omi, jadi ide Omi sederhana, tutup matanya. Namun, jika dia menutup matanya, kekuatannya pasti akan sangat berkurang. Untungnya, Omi telah menjalani pelatihan khusus di bidang ini di kehidupan sebelumnya. Omi menggunakan kain dan menutup matanya. Swoosh! Omi mulai berlatih dengan pedangnya, juga dengan kedua pedang bersama-sama. Omi sekarang mulai harus berlatih dengan kedua pedang bersama-sama setiap saat, sehingga dia juga bisa secara bertahap mengembangkan kecepatan perhitungan mentalnya dan memperkuat kekuatan mentalnya. Jika tidak, dia akan lelah secara mental dalam waktu kurang dari 10 detik setiap saat. Saat ini, kemanunggalan Omi hanya bisa bertahan sekitar 9 detik, dan kemudian dia akan menjadi lelah secara mental, dan begitu dia menjadi lelah, dia tidak akan bisa melanjutkan dengan kemanunggalannya sama sekali. Seseorang tidak dapat melakukan penggunaan ganda dari satu pikiran, 2 tangan melakukan hal yang berbeda. Di dalam hatinya, dia harus menghitung tindakan kedua tangan secara terpisah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan juga kerja sama otak, sama sekali bukan bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, kekuatan Omi setelah melakukan kombinasi pedang dan pedang dalam satu pikiran jelas bukan efek hebat dari 1 plus 1 sama dengan 2. Omi ditutup matanya, dan pada detik ke-8, semangatnya mulai lelah, dan tangannya langsung mulai kusut. Jika ini terjadi dalam pertempuran, kekacauan akan menunggu kematian, tidak berbeda dengan bunuh diri, jadi Omi akan melakukannya. Hentikan kemanunggalan bahkan sebelum menjadi berantakan. View. Setelah 1 malam pelatihan, Omi mendapatkan kembali perasaan dari kehidupan sebelumnya bahkan dengan mata tertutup. Omi merasa bahwa dia mungkin bisa menantang penjaga pertama kota itu, Meng Ying. Saat matahari terbit keesokan harinya, Omi langsung menuju kediaman tuan kota.
Namun, Tuan Kota jelas merupakan orang yang sangat kuat, dan Omi pasti tidak akan bisa mengalahkannya saat ini. Jadi, Omi juga berhati-hati, menyamar sebagai pelayan dan menyelinap ke kediaman Tuan Kota melalui pintu belakang. Hanya saja, Omi tidak yakin di mana penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying, itu, jadi dia hanya bisa perlahan meraba-raba dan menemukan kesempatan untuk berduel dengannya. Tanpa sadar Omi datang ke aula besar di luar, Omi berpura-pura memangkas bunga dan tanaman sementara telinganya mendengarkan suara-suara di aula besar. Masih belum menemukan kaleng tirai itu. Seorang pria dengan suara bermartabat berkata, Tuan Kota, bocah itu menghilang tanpa jejak, dan kemarin bocah itu, untuk beberapa alasan, tiba-tiba meningkat kekuatannya dan membunuh 4 orang kita, pada akhirnya, bahkan Meng Ying tidak bisa menjatuhkannya dan membiarkannya melarikan diri. Anak malang ini, Tirai Neng, tidak bisa menjadi jenius meskipun dia memiliki kekuatan, tidak mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan Meng Ying. Tuan Kota, bagaimana dengan melanjutkan pencarian Tirai Neng di seluruh kota sekarang? Tidak perlu, saya belum menemukannya dalam 1 malam, saya pikir dia sudah meninggalkan kota. Bagaimanapun, pastikan untuk memberi saya penjaga yang kuat dalam setengah bulan. Bendera putih akan datang untuk menyambut pengantin wanita, jangan melakukan kesalahan. Ya, Tuan Kota, jangan khawatir, Meng Ying menjaga Nona di sana, inci demi inci. Kali ini, saya pasti tidak akan membiarkan Nona memiliki kesempatan untuk kawin lari dengan bocah itu lagi. Ya, turun. Omi, yang berada di luar berpura-pura membangun bunga dan tanaman, mendengar percakapan di dalam dan berkata dalam hatinya, sepertinya orang bernama Meng Ying itu telah menjaga putri Tuan Kota, saya harus menemukannya dan berduel dengannya terlebih dahulu. Sayang sekali, targetku adalah Meng Ying, bukan putri Tuan Kota. Putri Tuan Kota tidak ada hubungannya denganku, aku hanya ingin mengalahkan Meng Ying itu. Omi diam-diam pergi, bertanya-tanya, kamar kerja putri Tuan Kota berada di sudut timur laut kediaman Tuan Kota, sebuah halaman yang indah dan indah. Sayangnya, bagian luar halaman itu sudah dijaga oleh banyak-banyak penjaga saat ini. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk, jadi Meng Ying secara alami berada di dalam halaman. Omi tidak takut pada penjaga biasa itu, tetapi jika dia bergegas maka dia pasti akan memperingatkan penguasa kota, dan Tuhan tahu berapa banyak orang kuat yang masih berada di dalam kediaman penguasa kota. Omi hanya bisa bertarung dengan Meng Ying sendirian paling banyak. Sekarang, satu lagi akan benar-benar mustahil, dan kemudian hanya akan ada kematian. Omi bahkan belum melangkah ke gerbang dalam, jadi bagaimana dia bisa mengakhiri petualangan ini begitu cepat? Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam, dia harus memikirkan cara untuk melewati penjaga dan memasuki halaman kamar kerja putri penguasa kota, lalu melawan penjaga pertama itu, Meng Ying. Omi pergi sekarang untuk memikirkan cara. Pada saat itu, Omi melihat ke tanah dan tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Dunia ini, saya tidak tahu apakah ada saluran air bawah tanah atau sejenisnya, masuk akal untuk mengatakan bahwa ada beberapa. Jika tidak, kemana begitu banyak limbah di tanah mengalir? Saya masih ingin melihat jika saya dapat menemukan outlet drainase bawah tanah, dan kemudian menemukan cara untuk memasuki kamar kerja putri penguasa kota dari saluran air bawah tanah. Omi mencari dan mencari. Akhirnya Kaisar tidak mengecewakan Omi di semak taman, melihat sesuatu seperti penutup lubang gat. Benda ini harus bisa dibuka, pasti ada saluran air bawah tanah di bawahnya. Yai, akhirnya ada cara untuk melewati penjaga dan langsung masuk ke kamar kerja putri penguasa kota. Meng Ying, tunggu aku pasti akan mengalahkanmu kali ini. Benar saja, benda seperti penutup lubang gat itu langsung ditarik oleh Omi, dan beberapa meter di bawahnya terdapat saluran pembuangan air bawah tanah. Hanya saja saluran pembuangan bawah tanah mengeluarkan bau busuk, yang membuat Omi sedikit robek. Bersambung.